Halo semua, hari ini bersama kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kalau kita lihat di kitab Yosua itu sendiri secara di perikopnya itu adalah judul perikopnya adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut kembali tanah Kanaan. Sekilas kita melihat dulu nih bagaimana Yosua itu bisa diangkat untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel ketika Musa meninggal. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya bangsa Israel itu pada saat mereka keluar dari Mesir itu mereka dipimpin oleh seorang yang bernama Musa, ya. Jadi mereka dipimpin oleh seorang yang bernama Musa ketika itu, dan pada waktu Musa meninggal, maka secara Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Ya, kita ketahui bangsa Israel bukan bangsa yang kecil ya kan? Bangsa yang lainnya mereka merupakan bangsa yang besar. Sehingga pada saat Yosua diperintahkan Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel untuk menggantikan Musa, pasti akan ada satu tekanan dalam dirinya yang menjadi seolah-olah merasa dia tidak mampu untuk menghadapi ini semua. Ya, sekalipun dia sudah memiliki pengalaman, ya bisa kita katakan menjadi asisten daripada Musa pada waktu itu. Tapi tetap secara natur kemanusiaan yang masih tetap ada rasa takut, masih tetap ada um, rasa yang gemetar untuk menghadapi bangsa yang besar itu. Nah, kalau kita melihat pengalaman Yosua, memang pada saat dia menjadi asisten daripada Musa itu pengalamannya itu sekitar 40 tahun. Nah, jadi kalau kita lihat ini merupakan pengalaman yang cukup. Namun kembali lagi kita menyadari bahwa tugas sebagai seorang pemimpin, apalagi memimpin bangsa Israel itu bukanlah tugas yang enteng ya, itu bukan tugas yang mudah, tapi merupakan satu tugas yang sulit untuk dilakukan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan itu berkata bahwa Israel akan mendapat tempat yang baru. Ini perintah Tuhan yang dia katakan kepada Yosua pada waktu itu. Namun ada yang menjadi kendala di situ adalah tanah itu berpenghuni. Nah, oleh karena itu mereka harus merebut melalui peperangan. Jadi ini tambah lagi hal yang berat bagi Yosua. Namun Allah bukanlah Allah yang tidak peduli, tapi Allah tahu bahwa Yosua itu mengalami keraguan, ya. Yosua mengalami keraguan, maka kalau kita lihat dari ayatnya itu sampai 3 kali dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita lihat di pasal Yosua pasal 1 ini. Dan tiap kali kalau kita lihat tiap kali Allah mengatakan itu, ia juga memberikan sebuah alasan kepada Yosua yang mana yaitu harus kuat karena kuasa Allah itu adalah jaminan dari kemenangan yang akan didapatkan oleh Yosua pada waktu itu. Memang kalau kita sadari ya, tangan Allah itu memang kuat untuk menolong kita. Memang kuat untuk menolong bangsa Israel pada waktu itu. Begitu juga dengan kita pada hari ini. Kita pasti dapat menghadapi apa saja yang ada dalam kehidupan kita yang mungkin bisa mengganggu fokus kita, mengganggu apa yang menjadi pergumulan kita. Nah, tapi tanpa kita sadari, kalau kita balik lagi ke kisah perjalanan dari Yosua ini pada saat dia disuruh untuk merebut tanah yang sudah diperjanjikan kepada bangsa Israel pada waktu itu, selain Tuhan menyuruh, Tuhan juga menyiapkan strategi kalau kita lihat. Nah, Tuhan menyiapkan strategi perang yang dijabarkan Allah kepada Yosua untuk memperoleh tanah itu, ya. Apa strateginya? Menurut Allah pada waktu itu adalah kunci dari keberhasilan itu terletak pada ketaatan pada firman Tuhan, ya. Apapun yang dihadapi, kita tahu bahwa kunci kekuatan itu ada pada Tuhan. Sebenarnya ini yang mau disampaikan oleh Allah pada waktu itu. Sehingga dikatakan bahwa dengarlah yang Allah katakan kepada Yosua. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Dengan kata lain, di sini kita lihat bahwa Allah itu berkata kepada Yosua bahwa cara terbaik untuk menghadapi tantangan hidup adalah dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi memang keraguan memang ada, sehingga Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan itu diberikan sebanyak 3 kali dalam ayat ini. Artinya ini adalah satu penekanan bahwa
ya kuat dan teguhkan hatimu, akan ada kekuatan Allah yang menyertaimu. Tapi di atas semuanya harus tahu bahwa harus tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, mungkin kita sering dengar ya, dengan orang-orang mengatakan atau firman Tuhan mengatakan bahwa harus mengikuti perintah Tuhan, harus mengikuti apa yang diperintahkan, harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Namun sering juga dijadikan patokan bahwa Alkitab itu sebagai sumber atau sebagai petunjuk untuk bisa berkelakuan baik. Namun seringkali juga Alkitab bukanlah yang pertama yang kita cari saat menyelesaikan masalah kita, itu yang harus kadang kita lupa gitu. Kadang kita merasa seolah-olah di luar sana seperti di internet bisa menjawab apa yang menjadi persoalan kita. Iya, ada sisi tertentu memang kita membutuhkan itu semua, tapi di atas semuanya memang kita tetap membutuhkan Alkitab, karena sampai kapanpun Alkitab itu adalah sumber dari jawaban dari apa yang kita butuhkan. Ya, jadi walaupun dia sudah mungkin dalam bagi sebagian orang itu sudah tua atau bagaimana tentang Alkitab itu sendiri, tapi sebenarnya firman yang ada dalam Alkitab itu sendiri bisa menguatkan setiap orang yang menghadapi berbagai macam pergumulan. Jadi eh, sebagaimana yang dialami oleh Yosua, dia mengalami semacam keraguan gitu. Dan bisa juga pada hari ini mungkin kita mengalami keraguan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi keraguanmu hari ini, kita bisa melihat dan kita bisa memakai firman Tuhan itu sebagai jawaban dari apa yang menjadi keraguan kita. Dengan kita baca Alkitab, dengan kita uh, mengimani firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka um, jawaban yang mau kita temukan dalam hidup kita, dalam segala apa yang kita gumulkan itu ada pada bagaimana kita mentaati firman Tuhan. Jadi hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan tetap berpegang pada firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin.